Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadilah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh guru kami, yaitu tentang cara pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Yang pertama, gas mulia. Cara pembuatan gas mulia di alam berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. 1. Ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dari zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi He dari gas alam, digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini dikarenakan pada proses pengembunan, CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian, gas alam diembun pada suhu di bawah suhu pengembunan di hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan He. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas mengandung 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, He dimurnikan dengan proses antara lain proses kriogenik atau kriogenik artinya menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan lalu dinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh He yang sangat murni. Proses adsorpsi campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan He dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, Ar, Kr, Xe, dan sisanya 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ee tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain. Proses adsorpsi. Pertama, O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran A, Xe, dan Kr kemudian akan diadsorpsi oleh arang tereaktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan, pada kisaran suhu tertentu setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu sekitar minus 80, sementara Kr dan Xe pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, proses distilasi fraksional menggunakan kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip pemisahan adalah perbedaan titik didih zat karena titik didih N2 paling rendah. Maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya Ar dan O2 dipisahkan. Fraksi berkadar 10%. Air ini lalu dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah di mana diperoleh Ar dengan kemurnian 98%. Ar dengan kemurnian 99,99,5%. Masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Sisa gas yakni Xe dan Kr dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan helium. Yang pertama, sebagai gas pengisi kapal, udara, dan balon udara untuk mempelajari cuaca.
karena sifatnya yang sukar bereaksi dan tidak mudah terbakar dan tentunya ringan. Yang kedua, helium cair dipakai sebagai cairan pendingin untuk menghasilkan suhu yang rendah karena memiliki titik uang yang sangat rendah. Yang ketiga, udara yang dipakai oleh penyelam adalah campuran 80% He dan 20% oksigen. Helium digunakan untuk menggantikan nitrogen karena jika penyelam berada pada tekanan yang tinggi atau di bawah laut, maka kemungkinan besar nitrogen larut dalam air, dalam darah. Dalam jumlah besar, nitrogen larut dalam jumlah sedikit saja nitrogen larut dalam darah, maka akan terjadi halusinasi yang disebut narkos nitrogen. Akibat halusinasi ini, penyelam mengalami seperti terkena narkoba sehingga membahayakan penyelam. Selain itu, ketika nitrogen banyak larut dalam darah dan penyelam kembali ke keadaan normal, maka timbul gelembung gas nitrogen dalam darah yang menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Karena nitrogen melewati pembuluh-pembuluh darah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Inilah yang disebut benos. Campuran helium dan oksigen juga dipakai oleh para pekerja dan dalam terowongan dan tambang bawah tanah yang bertekanan tinggi. Di rumah sakit, campuran helium dan oksigen dipakai sebagai penampasan pada penderita asma. Neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon. Yang kedua, neon digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tegangan tinggi, penangkal petir dan untuk pengisi tabung-tabung televisi. Neon cair digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Kegunaan argon atau AR yaitu sebagai pengisi lampu pijat karena tidak bereaksi dengan kawat Wolfram yang panas. Yang kedua, untuk lampu reklame dengan cahaya berwarna merah muda. Yang terakhir, sebagai atmosfer pada pengelasan benda-benda yang terbuat dari stainless steel, titanium, magnesium, dan aluminium. Misalkan pengelasan titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Kegunaan kripton atau Kr. Yang pertama, gas kripton bersama dengan argon digunakan untuk mengisi lampu fluoresensi atau lampu neon bertekanan rendah. Kripton inilah yang membuat lampu menyala menjadi putih. Kegunaan yang kedua, untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Yang ketiga, kripton juga digunakan dalam lampu mercusuar laser untuk perawatan retina. Kegunaan xenon atau Xe. Yang pertama, untuk pembuatan tabung elektron. Yang kedua, untuk pembiusan pasien pada saat pembedahan karena xenon bersifat anestetika atau pemati rasa. Yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan senyawa-senyawa xenon. Yang keempat, garam persenan yaitu Na4XeO3 sebagai oksidator paling kuat. Yang terakhir, untuk membuat lampu-lampu reklame yang memberi cahaya biru. Kegunaan radon atau Rn. Yang pertama, gas radon bersifat radioaktif sehingga banyak digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker dengan memanfaatkan sinar yang dihasilkan. Namun demikian, jika radon terhisap dalam jumlah cukup banyak akan menimbulkan kanker paru-paru. Yang kedua, karena peluruhan yang cukup cepat, radon digunakan dalam penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Kegunaan yang ketiga yaitu radon juga dapat berperan sebagai peringatan gempa karena bila lempengan bumi bergerak, kadar radon akan berubah sehingga bias diketahui bila adanya gempa dari perubahan kadar radon. Selanjutnya, alkali dan alkali tanah. Alkali atau natrium. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan lelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan,
NaCl atau titik lebur 8010C dicampur dengan 1 bagian CaCl CaC12 untuk menurunkan suhu lebur hingga 5800 cc. 5800 C. Alkali tanah atau magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini dapat diperoleh melalui proses Downs, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambah CaOH2 ke dalam air laut. Setelah itu tambahkan asam dalam air laut. Setelah itu tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida MgCl_NH2O. Setelah itu elektrolisis lebur kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian kecampuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl_NH2O dipanaskan. Maka magnesium tersebut akan terbentuk pada katode. Halogen. Fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluor dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan, sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, yaitu H. Moissan pada tahun 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis Hv terlarut dalam leburan KHV2 dengan reaksi 2Hv H2 plus V2. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu proses oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4300 C dan tekanan 200 atm. Cara kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Bromin. Pada skala industri, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br tinggi, kira-kira 70 ppm. Mula-mula pH air laut dibuat menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl2 untuk mengoksidasi Br menjadi Br2. Iodin. Dalam skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaLO3 dengan natrium bisulfit atau NaHSO3. Endapan I2 yang didapat disaring dan dimurnikan dalam larutan NaOH. Reaksi Al2O3 plus 2NaOH menjadi 2NaAlO2 plus H2O. Larutan tersebut kemudian diasamkan untuk mengendapkan AlOH3. Al2O3 murni dapat dihasilkan dengan cara pemanasan AlOH3. Kemudian disaringkan, akan diperoleh Al2O3. Reaksi NaAlO2 plus HCl plus H2O menjadi Al3 plus NaCl plus 2AlOH3 menjadi Al2O3 plus 3H2O. Tahap elektrolisis. Al2O3 dengan titik leleh 2030 derajat Celcius dicampurkan dengan kriolit Na3AlF6 atau untuk menurunkan titik leleh menjadi 1000 derajat Celcius. Larutan Al2O3 dalam klorid dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katoda dan anoda. Golongan 6A, yaitu nitrogen. Pembuatan unsur dan senyawa gas nitrogen N2 ini dilakukan dengan pencairan dan distilasi fraksional udara. Nitrogen cair terdistilasi lebih dulu karena titik didihnya lebih kecil dari oksigen. Setelah itu, gas nitrogen N2 dapat dibuat dengan reaksi larutan NH4Cl
dan NaNO3. Oksigen. Pembuatan unsur dan senyawa oksigen O2 dilakukan dengan dekomposisi garam yang mengandung banyak oksigen. Senyawa tertentu yang mengandung oksigen dalam jumlah besar seperti kalium klorat, kalium permanganate, kalium nitrat, dan lain-lain, menghasilkan gas oksigen pada pemanasan yang kuat. Belerang. Pembuatan unsur dan senyawa belerang dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi melalui proses fras. Belerang yang ada di bawah tanah dicairkan dengan mengalirkan air super panas melalui pipa bagian luar dan dari suatu susunan 3 pipa konsentrik. Belerang cair tersebut dipaksa keluar dengan menopang udara panas. Setelah itu belerang dibiarkan membeku sehingga belerang yang diperoleh dengan cara ini mempunyai kemurnian sampai 99,6% karena belerang tidak larut dalam air. Unsur transisi periode keempat. Silikon. Pembuatan unsur dan senyawa silikon dapat diperoleh dengan cara mencampurkan silika dan kokas sebagai reduktor dan memanaskannya di dalam tanur listrik pada suhu 3000 derajat Celcius dengan reaksi SiO2 plus C Si plus 2CO. Besi. Pembuatan unsur dan senyawa besi dapat dilakukan dengan melebur dalam suatu alat yang disebut blast furnace atau tungku sembur yang terbuat dari batu bata yang tahan panas tinggi, di mana bahan yang dimasukkan dalam tanur ini ada 3 macam, yaitu biji besi yang dikotori pasir, batu kapur untuk mengikat kotoran, dan karbon sebagai zat pereduksi. Tembaga diekstraksi dari tembaga pirit dengan metode pirometalurgi. Hal ini melibatkan proses reduksi logam, di mana ekstraksi ini melibatkan langkah-langkah yaitu penghancuran dan pemekatan, pemanggangan, peleburan atau pelelehan, dan besemerisasi. Adapun tahapannya adalah tembaga diekstraksikan dari tembaga pirit. Tembaga pertama dihancurkan dan kemudian disaring. Biji yang hancur dipekatkan dengan proses flotasi berbuih memurnian. Biji pekat dipanggang di perapian tungku reverberatori dengan suplai udara bebas. Biji yang dipanggang dicampur dengan kokas dan pasir dan kemudian dilebur dalam tanur tiup dengan adanya udara. Pada peleburan, lelehnya yang terutama mengandung sulfida tembaga dengan sedikit sulfida besi yang dikenal sebagai metal dan dipindahkan ke konverter Bessemer. Dalam konverter Bessemer, logam memadat dan membebaskan gas sulfur dioksida yang menghasilkan lepuhan dalam logam yang dikenal sebagai tembaga lepuhan atau tembaga blister. Kegunaan alkali dan alkali tanah. Magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku. Karena senyawa MgO memiliki titik leleh yang tinggi, senyawa OH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus sebagai pencegah MA mirip dengan berlium yang mempunyai campuran logam semakin kuat dan ringan, sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Natrium adalah salah satu elektrolit. Sebagai elektrolit, natrium yang memiliki fungsi untuk membantu fungsi otot dan saraf. Sel saraf memerlukan sinyal listrik yang disebut impuls saraf. Agar bisa berkomunikasi dengan sel lain, impuls saraf tersebut muncul karena adanya pergerakan natrium di sepanjang membran sel saraf. Sementara itu, otot juga membutuhkan sinyal listrik tersebut untuk dapat berkontraksi. Kegunaan halogen. Fluorin. Membuat senyawa klorofluorokarbon
karbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon membuat teflon. Memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas.